trauma kita di masa lalu kalau kita nggak beresin pasti akan mengganggu kehidupan kita yang masa sekarang. Nah, cuma pertanyaannya, coba kita tanya dulu, sebenarnya trauma ini ganggu nggak sih? Kalau misalnya trauma-trauma yang bikin kita takut sama, misalnya ya, trauma dulu di kamar mandi dikunci sama orang tua sama kecoa, dimatiin lampu. Sekarang kita jadi takut kecoa, takut gelap misalnya. Terus kalau kita tanya ke diri kita yang sekarang, ganggu nggak? Kalau misalnya aku nggak sih, nggak gitu terganggu sih. Ya saya tidur nyalain lampu aja. Ada kecoa ya saya minta sama orang atau saya pakai baygon misalnya ya. Kalau nggak gitu ganggu, nggak masalah. Karena untuk menyelesaikan trauma kita di masa lalu atau ada ganjelan psikologi kita itu butuh upaya, butuh proses, ya. Misalkan saja kalau misalnya fobia, takut akan sesuatu, kalau kita memang pengen beresin, justru kita harus menghadapi fobia itu sampai badan kita terbiasa. Ya, jadi kita tanya, perlu nggak kita untuk mengubah trauma ini menjadi hilang? Mengganggu nggak dengan kehidupan kita? Kalau jawabannya tidak, ya sudah, skip aja. Tapi kalau kita ngerasa setiap hari terganggu, mengganggu decision making kita, mengganggu karir kita, gangguin pikiran kita setiap hari, ya tentu kita harus cari tahu gimana cara membereskan trauma ini. Nah, jadi trauma ini bentuknya beda-beda ya. Ada yang mungkin trauma ketika masa kecil, misalnya dijahatin sama orang lain, sama keluarga, sama teman. Jadi kita mungkin membuat kita yang sekarang kalau ketemu orang yang mau jahat, kita udah takut duluan, bikin kita jadi minder. Nah, itu trauma, dan itu mengganggu sekali. Atau mungkin traumanya yang seperti tadi, membuat kita muncul fobia akan hal-hal tertentu atau ketakutan yang berlebihan. Nah, itu kan tentu akan mengganggu ya. Nah, gimana cara beresinnya? Yang pertama adalah, biasanya kalau traumanya berhubungan dengan orang lain ya, cara membereskan trauma yang pertama adalah dengan memaafkan. Misalnya dulu orang tua kita jahat sama kita, orang tua kita kurang perhatian sama kita, sehingga kita ada rasa sebel, ada rasa benci, dan itu keganggu kita. Nah, tinggal kita coba untuk memaafkan mereka. Gimana caranya? Coba untuk melihat segala sesuatunya dari sisi mereka, dari sepatu mereka. Kenapa sih orang tua saya dulu kok gak perhatian sama saya? Kenapa orang tua saya dulu kok rasanya selalu merendahkan saya? Nah, kita coba pahamin, kita coba lihat orang tua kita ini di masa dia. Setelah kita coba analisa, kita coba perhatikan, oh mungkin kita ketemu jawabannya. Ternyata orang tua kita dulu kehidupannya itu keras, sehingga mereka mendidik anaknya juga harus keras. Ada salah dikit langsung dikritik, gitu aja harus bisa, semuanya harus bisa, karena latar belakang mereka memang keras seperti itu. Kita coba memahami, oh iya dong, jelas mereka dulu hidupnya susah, mungkin dulu kekurangan kehidupannya, mungkin ada yang kehidupannya masih zaman peperangan. Nah, itu akan membentuk diri orang tua kita yang sekarang. Jadi kalau kita sudah bisa menganalisa dari latar belakang orang tua kita atau siapapun itu, mungkin kita akan bisa memaafkan. Tapi ingat, memaafkan itu kita juga tanya ke diri kita, saya ini mau maafin gak sih? Kalau misalnya saya tidak mau memaafkan, maka saya ada cara yang kedua. Tapi kalau saya berpikir, ya udahlah, saya coba maafin deh. Nah, artinya diri kita siap. Artinya perbuatan yang mereka lakukan ke kita ketika masa kecil itu kita akhirnya bisa terima. Kita coba maafkan. Tetapi jangan dilupain. Kenapa? Karena itu jadi nilai hidup kita. Jadi cerita yang bisa kita ceritain ke orang kan. Misalnya nih, orang tua dulu kita nggak merhatiin kita, rasanya nggak enak sampai kita trauma. Jadi pelajaran. Nanti kita punya anak, kita nggak mau jadi kayak orang tua kita, gitu kan? Nah, jadi jangan dilupakan. Rasa sakit itu sebenarnya bisa menjadi dua. Satu, narik kita ke bawah. Dua, malah dorong kita ke atas. Coba kita lihat kalau jenderal perang yang veteran, udah menang ratusan perang, badannya bersih nggak? Atau banyak codet, banyak luka perang, ya? Betul? Tapi dari situ orang bisa tahu ini jenderal hebat. Peperangan banyak yang sudah dia lalui dan dia menang, masih hidup sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita mindsetnya kita lihat,
dengan semua trauma, dengan semua hal-hal tidak enak yang terjadi di masa kecil, saya masih bisa hidup dan berkarya di sekarang. Itu saya jadikan ungkapan saya, menunjukkan bahwa saya ini orang yang kuat dan saya bisa maafin mereka, walaupun saya tidak bisa melupakan perbuatan mereka, karena saya ingin tidak meniru perbuatan itu, dan kalau bisa mengajarkan orang-orang supaya tidak melakukan perbuatan itu. Itu yang pertama ya, memaafkan. Kedua, kalau perilakunya terlalu berat, terlalu merugikan dan kita belum rela untuk memaafkan, maka cari cara untuk membalas. Ya, gak ada orang motivator suruh kita, ayo balas dulu yang orang sakitin kamu balas dendam dengan dia, gak ada. Tapi saya hari ini akan coba menyampaikan gimana sih caranya membalas. Ya, jadi caranya membalas tentu dengan bukannya kita sakitin dia atau kita langsung pukul dia, kita tusuk dia, nggak begitu. Itu namanya kita melanggar hukum, betul? Tapi kalau misalnya contoh ya, yang dia lakukan melanggar hukum negara, cara balasnya gimana? Kita tusuk sampai dia kena sanksinya secara hukum, secara legal, betul? Nah, itu caranya menghukum tanpa kita harus benar-benar mengotori tangan kita. Nah, kalau misalnya yang dilakukan ternyata nggak bisa diusut secara hukum, gimana cara kita balasnya? Cara kita balasnya adalah kita harus happy. Kita harus menjalani hidup kita seolah-olah dia tidak pernah menyakiti kita. Jadi, saya selalu menyampaikan ke anak-anak muda yang kalau misalnya dulu suka nih diremehin sama orang, sama keluarganya sendiri, direndahkan, dipandang sebelah mata, itu kan yang bikin trauma sebenarnya. Bikin kita tuh jadi orang itu minder setiap hari. Nah, itu salah satu trauma. Cara balasnya gimana? Ya kita berkembang dong, kita harus sukses. Kita tampar mereka dengan kesuksesan kita, baru mereka akan terbalas. Kita bikin mereka senyesel-nyeselnya dulu pernah nyakitin kita, menendahin kita. Masuk akal? Masuk akal kan? Setelah kita sudah membalas mereka dengan kehebatan kita, kesuksesan kita, benar-benar kita harus berdiri jauh di atas dia, baru maafin dia itu rasanya lebih gampang. Kenapa maafin orang ini, oknum-oknum tertentu itu susah? Karena sekarang masih setara atau kita di bawahnya dia. Gimana kita mau maafin? Kalau kita bisa membalas dengan kesuksesan kita, dia pengen kita sakit, kita harus bahagia, harus happy, harus sehat. Dia pengen kita sengsara, kita harus tunjukin, oh ini saya nggak terpengaruh nih, saya malah sukses, makin happy, keluarga saya bahagia, saya berpengaruh di dalam komunitas saya. Kita tunjukin, ini yang akan membalas perbuatan orang itu berkali-kali lipat. Ya, jadi kalau kita dipukul orang, kita balas pukul, selesai. 1:1 selesai, betul nggak? Tapi kalau misalnya kita dihina atau diremehkan atau disakiti oleh orang dan kita balas dengan kita jauh lebih sukses di atas dia, kita levelnya jauh di atas dia, itu membalas dia berkali-kali lipat. Dia pasti akan menyesal sudah melakukan hal itu ke kita, dan biarkan dia hidup dengan rasa penyesalan itu. Bukankah itu pembalasan yang jauh lebih manis, tanpa kita harus melukai dia secara langsung. Nah, setelah kita sudah seperti itu, saya yakin hati kita akan lebih siap untuk maafin. Iyalah, dia jauh di bawah kita, masa iya orang kecil ini kita nggak maafin? Orang kecil di bawah kita, masa iya kita nggak maafin? Jadi, lebih baik daripada kita bingung gimana caranya membalas dia atau maafin dia belum rela, lebih baik kita fokus gimana sih saya bisa meninggikan posisi saya setinggi-tingginya, sehingga orang-orang dulu yang pernah menyakiti kita akan dengan mudah, dengan ikhlas saya maafkan, karena mereka sekarang semua jauh di bawah saya, levelnya sudah berbeda ya. Terus kalau misalnya bentuk traumanya itu jadi fobia, takut yang berlebihan, bagaimana dong? Dulu kecil dikunci di kamar mandi, dimasukin kecoa, akhirnya kita takut kecoa, gimana caranya? Nah, kalau di dalam dunia psikologi, jadi cara mengatasi fobia itu adalah dengan exposure ke apa yang kita takutkan itu. Semakin kita takut akan suatu hal, semakin kita harus banyak ketemu sama dia, berinteraksi sama dia, dan mendekatkan diri ke dia. Sehingga apa? Badan kita akan mulai membiasakan diri bahwa ini adalah hal yang biasa saja, bukan yang membahayakan diri kita. Jadi kalau di sains itu, kenapa orang fobia itu bisa reaksinya itu berlebihan, itu bisa pingsan, bisa teriak-teriak, bisa kabur, karena otaknya itu nangkap ini adalah bahaya nih.
ini kecoa bahaya, otaknya mencet tombol panik, orangnya panik. Otaknya yang menganggap seperti itu. Karena apa? Trauma masa kecil. Karena fobia ini. Jadi caranya ya mungkin bertahap ya, exposure-nya bertahap. Contoh kalau misalnya kita takut sama kecoa, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah lihat dulu gambar kecoa di secari kertas. Mungkin kalau kita benar-benar fobia, awalnya pasti tubuh kita nggak enak, keringetan, bergetar, rasanya pengen nggak lihat, mungkin ngerasa mual dan sebagainya. Dan itu wajar. Besok lihat lagi, terus sampai akhirnya lihat gambar, kita udah biasa aja. Karena badan kita sudah terbiasa bahwa gambar ini tidak berbahaya. Nah setelah itu kita maju ke tahap berikutnya, mulai mainan sama kecoa palsu, ya, mainan kecoa gitu. Nah itu banyak orang yang karena takut sama kecoa, sama mainannya pun nggak berani, bisa teriak-teriak itu melihat mainan kecoa, karena otaknya nganggap itu bahaya. Nah kita coba, kalau kita beli, terus kita mulai pegang, terus sampai badan kita terbiasa, dan kita maju ke tahap berikutnya, sampai akhirnya kita berani ketemu kecoa sungguhan, itu kita udah biasa aja. Ya itu cara-cara menghadapi fobia, dan itu juga berlaku ke semua macam fobia ya, misalnya ketinggian, kegelapan, dan sebagainya. Kalau kita takut gelap, sering-sering lah gelap-gelapan. Misalnya awal remang-remang dulu, terus gelap-gelapan tapi rame-rame. Nah itu perlu ada orang yang bantu di sekitar kita. Nah, nanti lama-lama kita sendiri gelap pun nggak masalah, karena badan kita kayak, oh yaudah deh, udah bisa terima. Justru kenapa fobia itu sulit untuk dikalahkan? Karena selama ini kita secara alami menghindari apa yang kita takuti. Takut ketinggian nggak mau naik roller coaster, nggak mau melihat ke pinggiran mall gitu, melihat ke bawah, nggak mau, karena takut ketinggian. Takut kecoa, melihat kecoa kabur langsung, tidak pernah mencoba untuk menghadapi. Nah itu jadi tubuh juga terbiasa, kecoa sama dengan kabur, besok ada kecoa kabur. Ya itu tentu suatu saat bisa merugikan kita ya, tergantung fobianya apa. Nah jadi setelah kita sudah mengetahui cara-cara mengatasi trauma ini, seperti yang saya sudah bahas tadi, sebenarnya trauma, rasa sakit, rasa takut ketika masa kecil itu ujung-ujungnya adalah menjadi luka parah kita. Dan lebih baik mindset kita adalah, oh ini menjadi makna hidup loh yang saya bisa bagikan ke orang lain. Dulu saya pernah trauma seperti ini dan sekarang saya tetap berkembang menjadi manusia normal seutuhnya. Kita coba berikan inspirasi ini ke orang lain, supaya orang-orang dengan trauma atau rasa takut yang sama itu bisa mendapatkan rasa percaya diri seperti kita. Nah kalau kita udah punya mindset seperti itu, sebenarnya udah gak ada lagi lah yang namanya trauma. Karena semua ujung-ujungnya, semua masalah seperti ini kembali lagi itu ke bagaimana otak kita bereaksi, bagaimana kita memandang suatu hal. Ya, jadi rasa sakit itu kita memandang ini sebagai suatu hal yang menghambat kita, mari kita untuk gagal, atau ini adalah menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya kuat.